Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-share, Ibu, nama Ibu siapa? Oh, boleh silakan. Nama saya Eva Yulia. Nama saya Andi Evisa. Saya Pak Harmailis. Saya sudah bekerja semenjak tahun 1996. Nah, kalau itu terima sebagai CPNS dulu itu tahun 89. Ya, nah kemudian kalau misalnya kita hitung sampai hari ini, sampai sekarang berarti sudah sekitar 37 tahun. Sebagai dosen saya sudah mengajar sejak tahun 1994. Jadi sekarang tahun 2025 berarti sekitar sudah lebih 30 tahun. Ya. 30. Gaji pokok saya itu sekitar 4 jutaan. Gaji pokok sama 4 jutaan. 39 tahun menjadi dosen ASN, memiliki gaji pokok saat ini 4 jutaan. Ditambah serdos? Ya, ditambah serdos sebanyak 1 kali gaji pokok. 4 jutaan, berarti 4 jutaan. Sekitar total, Bu? Sekitar 8,5 jutaan. 8,5 juta. Untuk saat ini, nah kebetulan kemarin dapat pengangkatan terakhir, itu naik ke 4C, dan gaji pokok per Februari ini itu kurang dari 6 juta. Kurang dari 6 juta? Iya, kurang dari 6 juta itu gaji pokok. Iya. Apakah sudah mendapatkan serdos, Bu? Sertifikasi dosen? Serdos alhamdulillah sudah. Jadi kalau tidak salah ingat itu 2010 kalau nggak salah ya. Itu besaran bukan sertifikasi 2000. dosennya? Besaran sertifikasi dosen itu sekitar kurang dari 5 juta, 4,8 sekian lah. 1 kali gaji pokok, Bu, ya? Ya, lebih sedikit. Lebih. Saat ini saya dengan golongan 4C. Nah, gaji pokoknya sekitar 4.800.000 ya. 4.800.000. Nanti ada tunjangan dosen, tunjangan lain-lain. Mungkin totalnya nanti sekitar 6 juta lebih ya, 6 juta. Kemudian potong lagi potongan kesehatan, potongan perumahan dan sebagainya, itu bersihnya sekitar 6 jutaan lah dapatnya 1 bulan. Bapak Ya. apakah sudah menerima sertifikasi dosen, Pak? Oh, sudah menerima sertifikasi dosen ya. Serdosnya besarnya sebesar gaji pokok ya, sekitar 4.800.000 ya. 4 juta ya, Pak, ya? 4 juta. Wah, kalau urgensinya sangat urgen sekali ini. Kami sangat menantikan pembayaran tukin ini karena kita tidak meminta lebih, kita hanya meminta hak kita sebagai dosen ASN untuk dibayarkan tukinnya. Sangat akan membantu sekali dalam menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya sebagai dosen ASN. Nah, ini kan sebenarnya sudah lama ya, untuk tunjangan kinerja itu sebenarnya udah lama, dan itu udah berlaku untuk tendik di kita itu udah lama, dan mereka sangat menikmati ya. Nah, kita sebenarnya bukan iri ya, karena kita juga ya mensyukuri lah misalnya udah ada serdos juga gitu kan, walaupun misalnya besarannya itu kadang-kadang di bawah dari tukin yang diterima oleh tendik. Kita taruhlah misalnya yang mereka level 9, 11, itu lumayan gitu kan, sampai 6-7 juta gitu. Nah, sementara kita serdos cuma 4 jutaan sekian. Ya, nah kemudian mereka tidak dituntut untuk meneliti. Mereka tidak dituntut untuk membuat artikel dan diterbitkan di jurnal. Jadi kalau misalnya secara strata sosialnya, ya mereka sebenarnya lebih tinggi daripada kita yang dosen yang sudah mengabdi, bahkan kadang-kadang ada yang dulu mahasiswa kita gitu loh. Mahasiswa kita yang kuliah di sini, terus kemudian mengabdi di sini sebagai tendik. Nah, itu ya secara sosialnya dia lebih bagus dibanding dengan kita. Tinggi, Bu, ya? Ya, lebih bagus kehidupannya dibanding kita. Nah, jadi kalau misalnya memang apalagi yang dosen muda. Ya ini karena saya tinggal 1 tahun, Ibu sangat berharap pemerintah lebih memperhatikan ya, untuk status ekonomi dan sosial para dosen-dosen muda khususnya ya, karena mereka harus misalnya contohnya Mas Demas misalnya kan tidak orang sini, otomatis harus ngontrak rumah ya, terus kemudian kehidupan di sini juga
ya mungkin seperti apa, mungkin memang tidak semahal di kota besar. Tapi kan kalau misalnya udah berkeluarga kan juga butuh biaya juga gitu. Nah, dengan gaji misalnya cuma sekitar 2,5 sampai 2,7, apakah cukup? Gitu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan Serdoks itu mesti nunggu 5 tahun minimal. Nah, kalau kami dulu karena memang sudah lama, ya begitu selesai ada pengumuman, kita bisa langsung mengusulkan. Kalau sekarang kan harus banyak syaratnya gitu. Nah, sementara Tendik begitu keluar SK 100%, mereka langsung diusulkan untuk dapat tukin. Gitu Bu ya. Gitu. Ya, tunjangan kinerja untuk dosen memang seharusnya harus dibayarkan karena itu untuk memenuhi prinsip keadilan ya. Jadi kita mendengar dosen-dosen dari kementerian lain ya, dari Kemenak, dari Perindustrian, Kemendagri mungkin itu mereka mendapat tukin ya. Nah, sementara kita di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek ini sampai saat ini belum ya, walaupun sebetulnya secara undang-undang sudah harus dibayarkan sejak 4 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini pemerintah belum pernah mencairkan tukin itu kepada kita sebagai dosen ASN di Kementerian Pendidikan ini. Wah, kalau dibandingkan dengan rekan ASN lain, jam kerjanya, saya sebagai dosen ASN ini merasa sangat tidak adil. Merasa, bahkan merasa dizolimi kalau seperti ini. Kita sebagai dosen ASN telah menghabiskan hari seharian di kampus untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, ditambah lagi nanti di rumah mesti masih mengerjakan yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ibaratnya jam kerja kita tidak hanya 7,5 jam yang di kampus, tetapi juga ditambah lagi masih mengerjakan tugas-tugas Tridharma perguruan tinggi lainnya di luar jam kerja tersebut. Sementara teman-teman ASN lainnya yang bukan dosen, mereka mendapatkan tunjangan kinerja yang cukup besar, kemudian sementara jam kerjanya jauh lebih sedikit dibandingkan kita yang dosen ASN. Tidaklah, porsi kerjanya sama, ya. Jadi kalau misalnya dilihat, misalnya kita bekerja di kampus, ya memang mungkin kelihatan cuma 3-4 jam gitu ya. Apalagi dengan sekarang kita dikunci dengan harus absen 2 kali gitu. Sementara pemerintah tidak melihat, atau misalnya para orang-orang di kementerian, padahal mereka juga kan sebenarnya dosen juga sebelumnya. Tapi kok lupa gitu loh, bahwa kerjaan dosen itu tidak hanya di kampus. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat untuk perbandingan keadilan, ya jelas tidak adil. Jelas tidak adil, durasi kerja sama, tetapi kesejahteraan berbeda, jauh gitu. Jauh ya. Ya. Kalau masalah adil ya, kita sebetulnya walaupun dituntut 7,5 jam, padahal kita lebih itu ya. Kita kadang-kadang jam istirahat itu tidak pulang ya. Nah, kita jam istirahat tidak pulang mengerjakan. Dan sebetulnya pekerjaan kita itu sebagai dosen itu 24 jam ya. Mungkin kita bekerja selain tidur, kita juga memikirkan masalah PBM yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa. Jadi durasi 7,5 jam bagi kita sebagai dosen barangkali tidak cukup untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kedosenan kita ya. Kita bukan hanya pulang tidur kemudian datang ke kampus mengajar berdiri di depan kelas, tidak, tapi kita juga melakukan evaluasi juga terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terhadap mahasiswa kita. Artinya dosen selalu bekerja lebih Pak ya? Oh iya, ya kita besok mengajar, kemudian hari ini kita santai, tidak, kita juga malamnya mempersiapkan apa yang akan kita ajarkan besoknya. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, ya jangan sampai mahasiswa itu lebih tahu lebih dahulu dari kita gitu. Walaupun sebetulnya itu adanya, tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk bisa mengajar lebih baik gitu. Harapan saya pemerintah segera membayarkan tunjangan kinerja dosen ASN ini. Kami hanya meminta hak kami tidak meminta lebih. Kami hanya meminta hak kami yang sudah menjadi hak untuk kami, yaitu tunjangan kinerja tadi. Maka saya sangat berharap tunjangan ini segera dibayarkan. Ya harapannya sih kepada khususnya lah ya, kepada Presiden kita Prabowo Subianto ya.
karena saat ini juga kita pada tahu bahwa beliau sedang berupaya untuk mengurangi kegiatan-kegiatan di kementerian yang memang dianggap tidak memberikan nilai positif ya, misalnya kayak perjalanan, terus kemudian acara-acara seremonial gitu ya. Nah, kalau misalnya memang itu kan saya juga mendengar bahwa itu memang diperuntukkan untuk anak bangsa. Ya, apakah kita sebagai dosen ini bukan anak bangsa? Ya, sehingga memang tidak selama ini dikecualikan gitu. Nah, kalau misalnya memang Pak Prabowo ingin memenuhi janji kampanyenya yang menyatakan salah satunya itu ingin memberikan kesejahteraan hidup kepada guru dan dosen, ya supaya bisa memberikan sesuatu juga yang baik untuk negeri. Jadi misalnya melakukan pendidikan segala macam. Nah, ini kalau misalnya memang itu tidak terpenuhi, nah mungkin dosen-dosen sebagian banyak yang ya udahlah, misalnya kalau Pak Prabowo mengatakan efisiensi, kita juga sebagai dosen bisa bilang kita efisiensi waktu untuk mencari kerja di luar gitu kan, untuk tambahan supaya Harapannya maksudnya tidak, Bu, ya. ya harapannya tidak, tapi harapan kita kepada Pak Prabowo, tolonglah gitu ya, tolonglah, maksudnya kalaupun misalnya anggaran Kemendikti Saintek ini dipangkas, nah bisa mungkin dialihkan sedikit ya untuk pembayaran mungkin yang selama ini belum dibayarkan oleh kementerian. Nah, mungkin itu, mudah-mudahan beliau tergerak hatinya ya, sehingga apa yang kita harapkan, kita perjuangkan bisa terlaksana dengan baik. Ya, ini bukan hanya harapan saya pribadi, tetapi harapan seluruh dosen yang ada di Indonesia, khususnya dosen ASN. Semoga pemerintah membayarkan tukin ini. Kita sebetulnya menuntut hak kita ya, hak kita. Jadi secara undang-undang sudah diadakan untuk bisa dibayarkan, tetapi sudah 4 tahun berjalan, 5 tahun ya, sampai saat ini belum pernah dibayarkan. Jadi harapan kita semuanya barangkali dosen ASN supaya tukin ini bisa dicairkan dan dibayarkan kepada setiap dosen. Untuk ini juga untuk kesejahteraan dosen. Selamat sore Bapak Ibu. Saya Demas Bayu Handika dari Adaksi Korwil Sumatera Barat. Kami dosen ASN Kemendikti Saintek tidak meminta untuk kenaikan gaji. Tidak, Bapak Ibu. Kami hanya meminta keadilan. Keadilan untuk dosen yang haknya 5 tahun tidak dibayarkan. Kami menghimbau kepada pemerintah, terkhusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk menghentikan diskriminasi kepada dosen. Karena tunjangan kinerja yang telah diatur pada Perpres nomor 136 tahun 2018 yang diikuti dengan Permen nomor 49 pada tahun 2020, dan kemudian ada Kepmen nomor 447 pada tahun 2014, yang itu semua instrumen undang-undang itu mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja dosen, tetapi hingga saat ini nihil. Maka Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami memohon segera tunaikan hak kami. Apabila tidak ditunaikan Bapak, maka kami dari Adaksi siap untuk melakukan aksi mogok mengajar. Saya Demas Bayu Handika, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.